Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. KRI yang dikerahkan untuk membantu berasal dari jajaran Koarmada 1 dan Lantamal 3. KRI Teluk Gilimanuk telah berangkat pada Sabtu malam sekitar pukul 22:30 waktu Indonesia bagian Barat. Upaya pencarian terhadap jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 terus dilakukan. Malam tadi ada sejumlah KRI Gilimanuk 531 mulai bergerak dari dermaga dan kapal besar berwarna putih tersebut mengangkut sejumlah personil TNI hingga awak media. Personil yang turut diberangkatkan mulai dari pasukan Denjaka, Satkopaska, Marinir, dan beberapa ABK. Selain personil TNI, kapal tersebut juga turut membawa peralatan untuk melakukan evakuasi serta pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182. Alat-alat tersebut mulai dari skoci, perahu karet, alat selam, hingga beberapa peralatan rescue lainnya. Total ada 10 KRI yang disiapkan oleh TNI Angkatan Laut untuk melakukan pencarian. Panglima Komando Armada 1, Laksda Abdul Rashid mengatakan TNI Angkatan Laut telah menyiapkan 10 kapal, tim penyelam, Kopaska, dan Denjaka untuk dikerahkan melakukan evakuasi, dan berikut pernyataan selengkapnya. Informasi terkini saudara kami hadirkan langsung dari KRI Gilimanuk. Sudah ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juru kamera Febri James yang ikut langsung dalam upaya pencarian pesawat dan juga penumpang Sriwijaya Air SJ182. Selamat pagi, Cindy, bisa Anda ceritakan apakah sudah ada temuan baru dalam pencarian pagi hari ini? Ya, Glenny, selamat pagi. Untuk pencarian nanti akan dimulai pada pagi hari karena rencananya nanti akan ada apel pasukan terlebih dahulu. Untuk informasi, untuk KRI Teluk Gilimanuk tiba di lokasi sekitaran diduga jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di antara Pulau Laki dan juga Pulau Lancang tadi sekitar pukul 1:10. Ini kurang lebih sama dengan prediksi waktu ketika akan berangkat dari dermaga JICT sekitar 2,5 hingga 3 jam. Kemudian pada pukul 1:10 pagi atau dini hari tadi juga sudah Lego Jangkar, begitu juga dengan KRI Rigel yang berangkat tidak jauh selang waktunya dari KRI Teluk Gilimanuk. Untuk KRI Teluk Gilimanuk ini membawa pasukan ada dari Denjaka, Taifib, Kopaska, dan juga sejumlah tim penyelam. Begitu juga dengan perlengkapan ataupun kelengkapan untuk menyelamnya ada dari kapal karet di sini, kemudian juga tabung oksigen dan juga lain-lain. Informasinya nanti akan ada tambahan kekuatan pasukan lagi dan juga kelengkapan, akan ada setidaknya 6 sea rider juga yang akan berangkat menuju ke sini. 6 sea rider itu dari Denjaka, Taifib, dan juga Kopaska itu setidaknya ada 6, memungkinkan dikirim lebih dari itu. Nantinya pada pukul 7 akan ada apel, kemudian nantinya akan ada briefing maupun juga pembagian tugas antara tim-tim yang berada di atas KRI Teluk Gilimanuk ini. Bagaimana nanti proses pencariannya itu nanti akan dilakukan lebih lanjut lagi, akan dibagi dan diperjelas saat apel itu. KRI Rigel yang fungsinya adalah untuk melakukan mapping di bawah laut menggunakan sonar sudah melakukan survei sejak sore dan hari ini akan melanjutkan survei tersebut. Tadi kami lihat sudah berkeliling, tapi apakah sudah mengaktifkan sonarnya itu, ini tentu juga masih perlu konfirmasi lebih jauh lagi. Kami akan menunggu nanti hasil apel pada pukul 7 pagi. Informasinya, agenda utamanya hari ini adalah pertama tentu melakukan pemetaan lebih lanjut. Jadi nantinya ketika sudah ada informasi ataupun juga tanda-tanda dari KRI Rigel tersebut, misalnya sudah ditemukan titik atau koordinat utamanya, nanti baru akan disebar tim-tim penyelam di sana di radius tertentu untuk meletakkan atau membatasi sehingga nanti untuk proses penyelaman akan lebih jelas. Lebih lanjut bersama saya sudah ada dan tim penyelam Denjaka, Letu Marinir Yayat. Selamat pagi, Kang. Selamat pagi, Mbak. Kang, boleh disampaikan untuk saat ini, nanti kan pada pukul 7 pagi nanti akan ada apa rencananya? Persiapannya sejauh ini seperti apa dari tim penyelam? Setelah kemarin kita mendapat perintah dari Komandan Kos Marinir, kita berangkat menuju ke kapal. Di kapal kita udah siapkan perlengkapan yang udah kita siapkan. Yang udah kita siapkan ada underwater metal detector,
Ada apa lagi Kang? Mungkin boleh kan ini ada kapal karet, terus apalagi yang disiapkan juga? Kita siapkan finger locator, yaitu finger locator itu alat yang menangkap sinyal dari black box yang frekuensinya sama, nanti kita bisa cari dengan frekuensi tersebut. Jumlahnya ada berapa Kang itu tadi untuk menangkap sinyal dari black box itu? Kita Denjaka punya satu. Nanti sekiranya pada saat apel pembagian tugasnya atau instruksi sejauh ini agenda hari ini apa Kang? Nanti setelah apel kita nunggu perintah. Intinya kita sebagai tim di lapangan kita siapkan fisik dan material kita untuk melaksanakan penyelaman hari ini. Penyelamannya itu nanti juga selain untuk mengetahui batas-batas dan menggunakan torcher ya Kang ya, itu apakah sekaligus juga langsung melakukan penyelaman untuk pencarian black box, kemudian puing-puing maupun juga korban Kang? Sambil kita melaksanakan penandaan titik pertama, kita sambil pencarian juga, Mbak. Nanti teknisnya akan seperti apa? Misalnya apakah memang harus menunggu terlebih dahulu informasi dari KRI Rigel atau juga nanti ada upaya yang bisa dilakukan juga dari tim penyelam? Setelah nanti briefing mungkin akan dibagi per lokasi atau titik-titik tertentu, sehingga kita nanti setiap tim akan melaksanakan body pair. Intinya itu kita tidak menyelam sendirian, kita berpasangan untuk tetap menjaga keselamatan. Jumlahnya ada berapa ya Kang untuk Denjaka? Untuk Denjaka sendiri kami diperintahkan 17 personil. Itu mungkin kalau nanti ada perintah langsung dari Komandan Kos Marinir untuk melaksanakan penambahan perkuatan, pasti bisa ditambah lagi. Dari 17 personil itu nanti bisa dibagi berapa titik, satu titik berapa orang Kang? Nanti menunggu informasi lebih lengkapnya dari kapal KRI Rigel. Setelah itu baru kita akan tentukan posisi-posisi mana yang harus kita siapkan pemetaan di lautnya. Kang, biasanya ketika sudah ditemukan titik utamanya misalnya dari KRI Rigel, radiusnya untuk dipasangkan torcher itu bisa berapa jauh sih Kang? Kita laksanakan per torcher 10 meter. Kang, mungkin boleh berbicara sedikit soal teknis. Nanti ketika misalnya sudah diturunkan tim dari penyelam dari Denjaka, kemudian nanti ketika sudah di Sea Rider maupun juga di kapal karet, persiapan sebelum melakukan penyelaman itu seperti apa Kang? Yang utama otomatis kita cek dulu kesehatannya penyelam tersebut. Jadi kalau penyelamnya sudah siap, sehat, baru kita siapkan penyelaman. Terutama untuk di musim pandemi ini kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kang, ini kan kalau pagi hari ini cuacanya cukup cerah ya kelihatannya. Kalau misalnya sampai pagi cuacanya tetap seperti ini, apakah ini sudah memungkinkan untuk dilakukan penyelaman atau masih ada faktor-faktor yang diperhatikan, Kang? Kalau ini masih landai, kita masih memungkinkan penyelaman. Kita lihat juga arus di bawah airnya, apakah masih tetap bisa kita memungkinkan untuk melaksanakan pencarian atau tidak. Kang, kedalaman lautnya 20-23 meter betul ya Kang? Itu di bawah laut itu kondisinya dan hambatan atau tantangannya kira-kira apa Kang? Otomatis untuk hambatan harus kita atasi juga, karena kalau kita tidak bisa mengatasi diri kita sendiri pasti misi tidak akan berhasil. Tapi kan informasinya berlumpur juga ya di bawah. Nah itu kan artinya juga ada kemungkinan ketika diturunkan penyelam bisa airnya menjadi keruh. Itu nanti bagaimana cara mengatasinya Kang? Intinya untuk penyelam pastikan tetap tenang, confident, biar kita melaksanakan misi dengan baik. Setiap penyelam pokoknya ada berpasangan ya Kang ya? Untuk waktu maksimal setiap penyelam berapa menit Kang? Kita disesuaikan dengan bottom time yang harus diikuti, karena sesuai dengan ada pelajarannya, jadi jangan sampai melebihi dan kompresi. Itu biasanya waktunya berapa lama Kang? Kita lihat nanti ini kan batas kedalaman yang diduga, tapi belum tentu kedalaman aslinya itu berapa. Nanti kita pastikan lagi di saat kita menyelam. Selain arus kemudian juga cuaca,
waktu juga itu diperhatikan ya Kang ya, karena kalau misalnya sudah gelap itu tentu akan membahayakan juga dari penyelam. Biasanya waktu maksimalnya untuk melakukan penyelaman itu jam berapa Kang kalau melihat dari sudah gelap atau belumnya? Kita lihat situasi karena untuk cuaca hari ini belum, dari pagi sampai sore kita nanti lihat dengan BMKG apakah masih memungkinkan seharian ini kita laksanakan pencarian. Baik, terima kasih banyak Kang Yayat atas waktunya. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas untuk tim penyelam. Tentunya dari kami tetap menunggu perintah dari satuan atas, kapanpun kami siap diturunkan. Baik, terima kasih Kang Yayat, sampai nanti kita bertemu lagi. Ya Glenis, jadi persiapan itu sudah dilakukan, selain juga peralatan tentu kondisi fisik dari masing-masing tim, dari masing-masing personil. Mereka tadi ketika tiba, mereka langsung beristirahat, memang waktunya tidak lama, tapi mereka karena ini adalah misi kemanusiaan tentu mereka tetap harus mempersiapkan itu. Masih menunggu juga artinya informasi dari KRI Rigel seperti apa, nanti baru akan diturunkan tim dari tadi ada Denjaka, Taifib, Kopaska dan juga tim penyelam akan dibagi ke titik-titik tertentu. Mereka akan memasangkan torcher-torcher dengan radius tertentu dari titik utama itu. Nanti dari setiap torchernya tim penyelam akan turun hanya dengan jarak maksimal sekitar 10 meter. Mereka akan turun berpasangan, tidak sendiri. Waktunya nanti akan melihat juga dari tabung oksigennya berapa, jangan sampai mereka mengalami dekompresi. Ada 17 orang dari tim penyelam Denjaka. Kemudian juga nanti akan ada tambahan lagi, sekiranya jumlahnya berapa akan melihat juga kebutuhan yang ada di sini. Penambahan kekuatan itu tentu akan sangat diperhatikan, mengingat ini untuk mengoptimalkan upaya pencarian dari kapal maupun juga dari korban. Kemudian juga untuk cuaca, kemudian arus bawah laut dan juga kondisi di bawah ini juga akan tetap diperhatikan untuk memperhatikan atau memprioritaskan juga salah satunya adalah kesehatan ataupun juga keselamatan dari tim. Glenis. Terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juga juru kamera Febri James langsung dari KRI Gilimanuk yang ikut bersama dengan TNI Angkatan Laut bagaimana mencari penumpang dan korban penumpang dan juga kapal dari Sriwijaya Air SJ182. Selamat bertugas kembali. Saudara Kepala Komite